Nah, di dalam kitab itu sebab kegagalan pertama itu adalah faktor pemikirannya. Jadi pemikirannya dikatakan takumu ala fikratin amatin ghairi muhaddadatin. Berdiri di atas pemikiran umum yang tidak dibatasi. Ini yang saya kasih warna merah ini nanti perlu penjelasan. Kemudian ghamidah, kabur. Syibha ghamidah. Syibha ghamidah itu mirip kabur, bias kalau diterjemahkan. Nah, kita langsung ke syarah maksud dari kalimat-kalimat ini. Yang namanya al-fikratul amah, pemikiran umum, itu adalah al-fikratul lati tasluhu antakuna asasan litafkir fi asya'in katsirah. Pemikiran yang layak untuk menjadi dasar bagi berpikir pada banyak perkara. Taltaqi fi asasin wahid. Yang itu bersumber atau bertemu pada asas yang sama. Itu pemikiran umum. Ada al-fikratul amah, ada al-fikratul kulliyah. Nah, yang layak jadi dasar itu al-fikratul kulliyah, bukan al-fikratul amah. Kalau fikrah kulliyah itu bisa jadi dasar untuk semua hal. Nah, pemikiran umum ini apakah keliru? Tidak juga. Tapi yang jadi masalah itu tidak ada batasannya. Seperti apa? Seperti ingin mengembalikan kemuliaan kaum muslimin. Mengembalikan kemuliaan kaum muslimin itu apa batasannya? Itu nggak jelas. Umum dan tidak ada batasannya. Kemudian yang kedua, umum. Itu adalah adamu ma'rifatil qasdi wala kaifiyatil wusuli ilaih. Tujuannya itu tidak diketahui. Tujuannya nggak tahu. Cara sampai ke situ juga nggak tahu. Itu gumud. Kemudian syibhul gumud, mirip gumud. Kalau diterjemahkan bias. Itu maknanya ma'ruf. Jadi makna pemikirannya itu diketahui. Akan tetapi tidak jelas karakteristik atau batasan-batasannya. Seperti al-audah ilallah. Kembali kepada Allah Ta'ala. Atau tarbiyah al-islamiyah. Ingin pendidikan Islam. Makanya kalau seperti ungkapan-ungkapan ini sebetulnya boleh saja disampaikan. Tapi harus ada batasannya. Harus diperjelas maksudnya itu apa. Tidak sekedar slogan-slogan saja. Kemudian adamu balwaroh, tidak mengkristal. Di sini dikatakan lam yastati'u tahdida ma'alimiha law aradu syarhiha linnas. Mereka tidak bisa membatasi karakteristiknya ketika mereka ingin menjelaskannya kepada manusia. Jadi kristal itu kan dari keadaan cair itu atau asap yang nggak jelas bentuknya, ketika dikatakan mengkristal itu sudah jelas bentuknya. Kalau air diletakkan di gelas, bentuknya jadi gelas. Diletakkan di cangkir, bentuknya jadi cangkir. Diletakkan di kotak, bentuknya jadi kotak. Nggak jelas itu begitu. Tapi kalau sudah mengkristal, dia jadi es beku itu, maka orang bisa tahu batasannya itu apa, bentuknya seperti apa. Pemikiran juga begitu. Ini saya contohkan kayak gambar ini, walaupun mungkin agak kurang-kurang pas. Orang banyak punya ilmu, tapi mendefinisikan sistem pemerintahan Islam aja katanya nggak ada bentuknya. Itu karena pemikirannya nggak mengkristal. Seperti orang toko bangunan. Dia banyak punya bahan bangunan, pasir ada, semen ada, besi ada, catnya ada, semuanya lengkap. Tapi dia nggak tahu bentuk rumah itu apa. Sehingga ketika menjelaskan rumah itu, oh yang penting ada ini, ada ini, ada ini, tapi tidak tahu bentuknya seperti apa. Kita sering bahas pemikiran itu harus mengkristal. Maksudnya itu begitu, tahu bentuknya, oh ini pemikiran Islam, ini pemikiran kapitalis.
Dari sini akhirnya kan banyak orang mengatakan kayak demokrasi dengan Islam itu seperti apa sih bedanya, nggak tahu. Ya, menganggap ya demokrasi itu ya Islam. Karena sama-sama ada musyawarahnya. Tidak bisa membedakan karakteristiknya. Ya. Bahwasanya di dalam demokrasi ada satu hal yang bertentangan dengan Islam. Keadilan sosial misalnya. Bagaimana dalam sistem kapitalis dengan dalam sistem Islam. Ketika tidak mengkristal, orang bisa melihat Islam itu cocok saja untuk semuanya. Giliran Nasakom ada, Nasakom dikatakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Nanti giliran ada seperti apa, dikatakan oh itu Islami saja. Itu gara-gara tidak adanya balwaroh. Kemudian pemikiran ada yang kehilangan an-naqo, kebersihannya. Yakni gerakan tersebut itu tidak memahami apa yang dimasukkan ke dalam Islam berupa pemikiran-pemikiran asing. Jadi ide yang diemban itu kemasukan oleh unsur-unsur asing. Itu makanya dikatakan di sini tidak bersih. Contohnya apa? Ya, dalam kaidah-kaidah fikih itu ada mungkin orang mengatakan mala yukhaliful Islam fahuwa minal Islam. Apa saja yang tidak bertentangan dengan Islam maka itu adalah bagian dari Islam. Dengan kaidah ini akhirnya banyak konsep-konsep barat yang kemudian diadopsi oleh kaum muslimin. Nah, an-naqa atau bersih di sini maksudnya adalah ibadul ajsamil gharibah an fikratil asasiyah. Menjauhkan unsur-unsur asing dari pemikiran mendasar. Sehingga dengan itu bisa selamat pemikiran itu, usul maupun furuknya. Kalau dasarnya sudah kotor, kemasukan pemikiran asing, cabang-cabangnya pasti begitu, akan mengikuti. Kemudian as-sofa, maksudnya adalah wuduhur ru'yah, pandangannya jelas. Nah, yang dimaksud dengan pandangan jelas itu adalah idrakus sillah baina hadhil fikrah wal asl alladhi in bathaqat minhu au buniyat alaihi. Adanya pemahaman antara hubungan antara pemikiran ya, asal dengan cabangnya yang terpancar dari asal atau dasar dan yang dibangun di atasnya. Jadi kalau kita bicara dalilnya ini, cabangnya ini, dari dalil ini muncul pemikiran ini. Nah, as-sofa itu berarti mampu ketika melihat cabang dia tahu dasarnya. Melihat dasar dia ngerti cabangnya. Itu kayak muqaddimat dustur. Dusturnya kecil tapi muqaddimatnya tebal. Karena muqaddimat itu menjelaskan kaitan antara dustur tadi dengan dalil-dalilnya. Sehingga kalau ada orang misalnya mengatakan oh dasarnya ini. Tapi dia tidak tahu bagaimana muncul hukum-hukum itu dari dasar. Ini level organisasi atau level negara, maka dikatakan itu ya tidak sofa. Ya. Tidak jelas pandangannya itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu yang pertama tentang pemikiran. Jadi harusnya ada batasannya. Yang kedua tidak kabur, mengkristal, bersih dan sofa. Kemudian sebab kegagalan kedua itu adalah tidak mengetahui thariqah litanfidhi fikrah. Metode untuk menerapkan fikrahnya. Thariqah yang dimaksud itu bukan thariqah dalam bahasan mabda seperti di nizamul Islam. Tapi thariqah dalam hal bagaimana kutlah itu menjalankan kegiatan organisasinya untuk mencapai tujuan. Jadi yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah thariqah dakwah. Ya, bagaimana memahami kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, di Makkah misalnya. Terus marhalah dakwahnya, hukum-hukumnya, kemudian mana wasilah, mana uslub, mana hukum itu kadang tidak jelas sehingga terbalik-balik. Akibatnya apa di situ?
Di situ disebut murtajilah, spontanitas. Jadi hanya menjawab problem-problem yang ada di masyarakat tanpa difikirkan lebih dulu. Apa sih programnya itu nggak jelas tadi. Kalau multawiyah ini ad-dukhul fi musawamat ma'al hukam wal mas'ulin. Mereka itu bisa masuk untuk tawar-menawar dengan para hukam, para penguasa. Atau masuk ke organisasi lain, tawar-menawar apa yang diperjuangkan. Yang lebih parah itu adalah al-ibham. Al-ibham itu jahalah at-tamah litil kal-kaifiyah. Ketidaktahuan secara sempurna. Jadi nggak ngerti caranya. Yang pertama murtajilah itu caranya spontanitas. Apa yang ada itu yang direspon. Kemudian ada yang tawar-menawar, ada yang nggak ngerti. Ini saya contohkan, misalnya orang tujuannya jadi dokter gigi. Ini bisa kita cek benar apa tidak. Pertama sekolah TK, ini masuk ini ya, betul. Kemudian masuk SD atau madrasah ibtidaiyah, langkah ini masih betul. Sekolah SMP atau sanawiyah, ini juga langkah yang betul. Sekolah SMA, ini juga langkahnya betul. Atau di aliyah atau pesantren misalnya. Setelah itu langkah berikutnya dia kuliah di Fakultas Pertanian. Maka walaupun ini langkah awalnya betul, ujungnya ini keliru, dia nggak akan jadi dokter gigi. Bagaimana kalau kita ingin kehidupan Islam, tapi langkah yang kita gunakan, thoriqohnya itu nggak nyambung dengan apa yang kita inginkan, itu gambarannya seperti ini. Langkah awal bisa jadi oke saja. Oh harus diperkuat dasarnya, akidah diperkuat. Betul akidah itu. Ibarat sekolah itu, sekolah pendidikan dasar itu sangat penting. Tapi ketika umat ini kita hanya ajari hal-hal dasar tadi, dia nggak akan pernah jadi si dokter. Akidah itu penting, tapi kalau ingin masyarakat yang islami, sistem Islam itu penting untuk diajarkan, sehingga mereka bisa ikut bersama-sama memperjuangkannya. Kita lanjut, sebab kegagalan ketiga itu adalah berdiri di atas orang-orang yang belum sepenuhnya punya kesadaran. Kita bisa perhatikanlah di partai-partai yang ada juga sampai sekarang ini, orang itu bisa aja pindah-pindah partai. Partainya mungkin kurang lebih sama aja. Niatnya sekedar melihat di mana peluang jadi pejabat yang lebih besar di partai mana. Kadang hanya semangat semata. Nah ini sebab kegagalan ketiga. Ini yang keempat, keikatan yang mengikat itu juga tidak ada, tidak benar. Ada yang kadang ikatannya ketokohannya, ada yang ikatannya sekedar ikatan emosional semata, atau sekedar bahkan struktur organisasi. Nah, kalau seperti ini, maka wajar gerakan-gerakan tersebut itu akan berujung pada kegagalan. Nah, di bagian berikutnya di kitab tersebut dikatakan manuk minubihi, apa yang kita yakini? Kita meyakini bahwasanya pemikiran mendasar untuk bangkit itu adalah mabda ideologi yang mengumpulkan antara fikroh dan thoriqoh secara bersama-sama. Dan mabda ini adalah mabda Islam. Dan kebangkitan sebagaimana yang kita bahas di bab awal Nizamul Islam kemarin, itu adalah tingginya taraf berpikir dengan dilandasi mabda ini. Nah, pemikiran yang tinggi, al-fikrul raqi, itu adalah al-fikrul ladzi yamtazu bisifatain. Dua sifat yang harus termuat di dalam pemikiran yang tinggi. Yang pertama al-umku, harus mendalam. Ya. Kemudian asyumul itu yang meliputi semua perkara. Namun adanya pemahaman ini saja nggak cukup. Harus ada aktivis yang cukup layak untuk memasuki kelompok ini. Nah, jadi konsep oke sudah,
Bagaimana orang-orangnya, bagaimana konsep orang supaya memasuki dan berjuang bersama organisasi tersebut, itu harus ada. Kalau tidak nanti ya sekedar konsep.